Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman saudara-saudaraku yang selalu setia dalam channel YouTube Mas Al Audio. Apa kabar pada pagi hari ini, siang hari ini, sore ataupun malam? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya selalu dalam limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, mohon maaf sebelumnya saya baru bisa upload video lagi, atau saya akan berusaha kembali aktif lagi berhubung bulan-bulan lalu saya ada trouble masalah handphone, dan saat ini alhamdulillah sudah ada, dan insya Allah saya akan berusaha untuk mengisi video-video baru, menjawab pertanyaan ataupun mengulas suatu pembahasan perhitungan yang ada. Baik teman-teman semuanya, di sini ada sedikit pertanyaan atau tiga pertanyaan yang saya rangkum dari teman-teman semuanya, dan semoga ini dapat menginspirasi jawabannya untuk teman-teman semuanya. Dan tentunya dari sekian banyak video yang saya bagikan, semoga semuanya bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Insya Allah semuanya saya buat untuk teman-teman semuanya. Dan saya sangat butuh sekali semangat dari teman-teman semuanya. Sebelum saya bahas, teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa di subscribe ataupun di like kalau memang teman-teman suka dengan video ini, dan dikomentari apabila ada pertanyaan. Baik teman-teman semuanya, di sini ada tiga pertanyaan ya. Yang pertanyaan pertama, apakah speaker subwoofer itu lebih banyak memakan strum? Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan logika banget ya. Apabila kita menggunakan speaker subwoofer, apakah itu dapat mengurangi strum? Tentunya menurut saya pribadi iya, akan tetapi hanya sementara saja. Seperti itu ya. Kalau misalkan kita mengatakan bahwasanya speaker subwoofer itu akan mengurangi drastis strum atau tegangan listrik pada input tegangan 220 volt AC, itu masih jauh kemungkinan. Kenapa? Karena tidak akan mungkin dia akan turun begitu jauh ya. Kemungkinan dia hanya akan drop tegangan itu dan tidak drop begitu parah di saat terkena suara sub atau bass. Seperti itu ya Mas ya. Ya mungkin teman-teman semuanya sudah ada yang berpengalaman soal ini. Apabila kita mengaplikasikan speaker subwoofer dalam lingkup check sound kita, tentunya di situ pasti akan ada sedikit tegangan turun 2 volt ataupun 3 volt di saat kehentak nada sub yang cukup keras itu, maka akan drop. Tidak hanya itu teman-teman semuanya, beban apapun itu dalam lingkup seperti contohnya beban kelistrikan motor listrik ataupun beban yang lainnya, di saat starting awal ya pasti tegangan itu akan drop, dan setelah stabil maka dia akan kembali, tegangan itu akan normal kembali. Paham ya? Jadi di saat adanya starting kayak motor listrik contohnya, di saat start maka dia akan ada tegangan drop, seperti itu ya. Sama halnya di speaker, di saat ada suara sub yang begitu keras, dup, seperti itu, maka tegangan akan turun. Dan itu tidak memakan strum yang begitu banyak. Enggak ya, perkiraan turunnya itu hanya di sekian volt saja. Setelah itu dia akan kembali lagi. Dan apakah itu akan merugikan komponen-komponen lainnya seperti aksesoris dan lain sebagainya? Menurut saya pribadi tidak. Kenapa? Karena itu hanya sementara saja. Startingnya saja hanya ada di saat letupan sub itu masuk di speaker saja. Kalau tidak maka dia akan kembali normal. Dan bahkan ada suatu rangkaian yang mana rangkaian tersebut bisa untuk meminimalisir tegangan. Seperti itu ya. Contohnya penstabil tegangan dan lain sebagainya. Jadi penting sekali dalam rangkaian kita buatkan stabilizer atau kita pasang stabilizer ya teman-teman ya, untuk menstabilkan tegangan. Tapi apakah dengan stabilizer itu tidak turun tegangannya? Menurut saya pribadi masih akan drop. Itu pun sedikit nilainya apabila terkena nada sub. Jadi apakah memakan strum banyak? Tidak. Oke, itu untuk pertanyaan yang pertama. Alhamdulillah sudah terjawab, dan semoga teman-teman semuanya memahami dengan baik. Dan apabila ada kesalahan dalam saya penyampaian dalam hal itu, bisa teman-teman semuanya tuliskan di kolom komentar. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan kedua yaitu
Jika kita menggunakan driver OCL 150 watt, apakah bisa keluaran daya kita itu yang akan kita buat menjadi 450 watt atau 900 watt? Nah, pertanyaan ini tentu sangat bisa teman-teman semuanya ya. Dengan ketentuan akan saya jelaskan di sini. Driver 150 watt ya, umumnya yang masuk tegangan yang masuk ke dalam driver tersebut yaitu 24 volt DC atau kisaran 18 volt AC. Kalau misalkan saya beri tegangan 25 atau 32 volt AC, bagaimana Mas? Tentu apabila teman-teman suplai tegangan 24 ataupun 32 volt AC, itu driver akan bermasalah. Kenapa? Karena jelas sekali sudah tertulis spesifikasi yang ada di driver ataupun di PCB itu mengatakan bahwasanya dia hanya bisa untuk 24 volt DC. Jadi pastikan di saat hanya butuh 24 volt DC jangan sampai disuplai tegangan 24 volt AC. Paham ya apa yang saya jelaskan? Karena itu saling berkaitan. 24 volt AC beda dengan 24 volt DC. Terkadang masih banyak teman-teman yang salah menafsirkannya. Ditulis PCB 24 volt, tapi di situ diberi dari trafo 24 volt AC. Maka itulah terjadi trouble di situ, masalah di situ teman-teman semuanya ya. Jadi apakah bisa menjadi 450 atau 900 volt DC? Oke, kita jawab melalui suatu perhitungan teman-teman semuanya ya. Agar semuanya itu real kita hitung dan kita jawab sesuai dengan perhitungan yang ada. Baik teman-teman semuanya, apabila kita ingin menambah daya yang tadinya 150 watt, ingin kita tambah daya menjadi 450 atau 900 watt dengan driver 150 watt atau OCL 150 watt tadi, maka dengan ketentuan kita tidak diperbolehkan untuk merubah nilai voltase. Paham? Jadi kita tidak diperbolehkan untuk merubah nilai voltase pada tap trafo. Pastikan nilainya tetap 18 volt AC. Jadi yang dapat kita rubah yaitu nilai ampere trafonya. Paham? Ampere dikali dengan voltase sama dengan daya. Maka dari itu, kalau misalkan driver tersebut hanya mampu di 18 volt AC, maka kita tidak bisa menaikkan voltase. Tapi yang kita naikkan adalah nilai ampere trafo. Paham teman-teman? Oke, insya Allah paham ya. Kita cari dengan perhitungan P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya itu adalah ampere trafo. Kita bisa gunakan 10 ampere teman-teman semuanya. Kalau kita menggunakan 3 ampere 18 volt AC tidak akan ketemu nilai 450 watt. Kalau misalkan kita menggunakan 5 ampere 18 volt AC tidak akan ketemu 450 watt. Maka dari itu kita harus naikkan terus nilai ampere trafo yang akan kita buat itu menjadi 10 ampere ataupun berapa ampere, yang penting dayanya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti contoh, ini 10 ampere dikali dengan 18 dikali 2, 18 volt AC dikali 2 karena trafo yang kita gunakan adalah trafo center tap bukan trafo single pass, maka ketemunya dibagi dengan 0,8 sama dengan 450 watt. Nah, ini sudah sesuai ya, 450 watt. Kalau misalkan kita menggunakan 5 ampere, berapa masih ketemunya? 225 watt. Maka kita tidak mencapai 450. Setelah kita tahu bahwasanya tidak mencapai 450, maka kita naikkan ampere trafo menjadi 10 ampere. Paham teman-teman semuanya? Oke, kalau sudah paham maka kita bisa lanjut ke yang kedua. Kita ingin mencapai ke 900 watt. Driver OCL 150 watt nih yang dapat disuplai hanya 18 volt AC. Maka kita naikkan kembali trafonya teman-teman. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I-nya berapa? 20 ampere. Kenapa Mas 20 ampere? Kalau kita menggunakan 10 ampere tidak akan kita mendapatkan 900 watt. Tapi kita hanya dapat 450. Maka kita naikkan lagi ampernya menjadi 20 ampere. Jadi 20 ampere dikali dengan 18 volt AC dari tap trafo dikali dengan 2
karena center tap dibagi dengan 0,8 sama dengan berapa? 900 watt. Sudah sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, yaitu 900 watt. Paham teman-teman semuanya? Oke, paham. Setelah kita ketahui nilai daya PSU ya, atau daya driver dari 150 watt driver OCL tadi, kita bisa bagi berapa nilai transistor final yang harus kita pasang. Ingat ya teman-teman ya, antara daya PSU ini ya, daya PSU ini dan dengan daya driver itu nilainya sesuai. Jadi kalau misalkan PSU-nya ketemu 450 watt, maka nanti driver akan ketemunya 450 watt. Kalaupun nanti lebih, itu lebih hanya lebih di satu set transistor final saja. Itu masih toleransi, masih tidak apa-apa. Paham teman-teman? Oke, kita akan menentukan transistor finalnya nih teman-teman semuanya. Nah, yang 450 watt tadi ya, kalau misalkan kita ingin menggunakan final Toshiba, maka bisa kita bagi 450 dibagi dengan 150 watt. Ini adalah daya transistor final per satu setnya sesuai dengan datasheet yang ada. Seperti kayak contohnya kita mencari di Google datasheet transistor final 5200 misalkan seperti itu, maka akan ketemu nilainya 150 watt. Sama dengan 3 set teman-teman ya. 3 set itu adalah transistor final harus kita pasang dengan toleransi 1 set. Jadi bisa teman-teman pasang sebanyak 4 set maksimal. Ya, kalau misalkan dipasang 3 set nanti transistor itu panas berlebihan misalkan ya, karena press banget 3 set ya, maka bisa tambahkan 1 set toleransinya. Seperti itu maksudnya. Paham? Nah, kalau misalkan kita menggunakan final TIP 3055, maka 450 dibagi dengan 90 sama dengan 5 set dengan toleransi 1 set. Jadi bisa dipasang 5 set ataupun 6 set. Paham teman-teman semuanya? Ya, kalau saran dari saya sih, kalau kita misalkan menggunakan tegangan di 18 volt AC, baiknya teman-teman gunakan 3055 saja, jangan Toshiba. Kenapa? Karena menurut saya kebesaran, teman-teman bisa gunakan di 3055 saja. Ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan final yang Toshiba ya bukan salah juga, teman-teman bisa gunakan final Toshiba. Toshiba yang 5200 ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang 900 watt. 900 watt itu kalau misalkan kita menggunakan final Toshiba, ketemunya 900 dibagi dengan 150 sama dengan 6 set. Toleransi 1 set. Jadi bisa dipasang 6 set atau 7 set. Ketentuannya kalau misalkan dipasang 6 set tadi panas berlebihan transistor finalnya, maka bisa kita tambahkan 1 setnya. Paham ya teman-teman ya, dengan ketentuan nanti pembagian transistor final tadi sesuaikan dengan beban yang akan kita gunakan. Jadi teman-teman pelajari nanti untuk perhitungan menentukan muatan listrik beban terhadap transistor final. Itu sudah banyak sekali contoh soalnya, nanti bisa teman-teman pelajari. Atau di akhir video nanti ada juga teman-teman bisa pelajari di situ. Kalau misalkan kita menggunakan 90 watt atau final TIP 3055, maka 900 dibagi dengan 90 sama dengan 10 set. Nah, 10 set cukup banyak teman-teman, bisa untuk speaker banyak ini teman-teman semuanya ya. Jadi ketemunya dengan toleransi 1 set. Jadi bisa gunakan 10 set ataupun 11 set. Paham teman-teman semuanya? Oke, itu untuk pertanyaan di nomor 2 tadi ya. Apakah 150 watt bisa dibuat menjadi 450 watt atau 900 watt? Bisa, sangat bisa sekali. Ataupun bisa juga dibuat menjadi 1000 watt. Paham teman-teman? Nah, ini akan saya beri cara untuk teman-teman semuanya. Bisa juga kita membuat menjadi 1000 watt teman-teman ya. Dengan ketentuan kita harus bisa untuk memodifikasi driver kita teman-teman ya. Driver kita itu harus kita modifikasi agar dapat disuplai tegangan 40 volt AC. Paham? Jadi sesuai dengan perhitungan yang ada, apabila driver itu sudah kita modifikasi sehingga driver OCL 150 watt dapat disuplai tegangan 40 volt AC, maka kita masukkan ke suatu perhitungan. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos B. I-nya berapa? 10 ampere dikali dengan V total 40 dikali 2 dibagi dengan 0,8 sama dengan 1000 watt. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bisa ketemu nilai 1000 watt dengan ketentuan kita memodifikasi driver tersebut agar dapat disuplai tegangan 40
volt AC. Nah, selanjutnya 1000 dibagi 150, 1000 watt ini kalau misalkan kita menggunakan final Toshiba, kita akan menentukan jumlah transistor final keseluruhan yang harus kita pasang, maka kita bagi dengan 150 sama dengan berapa? 6,6. Nah, 6,6 ini dibulatkan menjadi 7 set ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nilai 6 ini sangat dekat sekali dengan nilai 10. Nah, ini kalau kita pasang menjadi 6 set, pasti transistor panas berlebihan. Kalau kita pasang di 7 set, pasti masih ada peluang panas. Maka amannya kita pasang toleransinya 1 set. Jadi ketemunya 8 set kita pasang. Paham teman-teman semuanya? Oke, ini sesuai pengalaman teman-teman ya. Ini sudah saya temui ini di pengalaman saya pas dalam perakitan power ampli sendiri ataupun power ampli orang. Oke teman-teman semuanya sudah paham sampai sini ya. Waduh, pegel juga nih ya. Astagfirullah. Insya Allah berkah nih. Oke, kita akan lanjut ke menjawab pertanyaan yang ketiga teman-teman ya. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana bisa beban 1500 watt ini kosong ya teman-teman ya. 1500 watt trafo hanya 5 ampere 32 volt AC. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kita yang tentunya nggak tahu saya juga ini berlangganan subscribe apa enggak. Yang jelas dia nanya apakah bisa seperti itu. Jadi cukup tidak percaya ya. Kenapa tidak percayanya? Karena secara logika kata dia kalau misalkan 1500 di 5 ampere maka trafo-trafo besar nggak laku seperti itu. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Saya sampaikan di sini untuk perhitungan yang ada ini sesuai dengan apa yang ada itu sesuai dengan perhitungan. Maka dari itu kalau teman-teman semuanya tidak percaya atau tidak ingin menerapkan, monggo silahkan, saya pun tidak akan jadi masalah. Tapi kalau memang teman-teman ingin mempraktikkan ya silahkan, itu baik. Seperti itu aja, jadi nggak usah ribet-ribet kemana-mana teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan bagaimana bisa beban 1500 watt trafo hanya 5 ampere 32 volt AC, maka kita akan coba untuk jawab dengan perhitungan yang ada teman-teman ya. Kita akan jawab dengan perhitungan yang ada. Nah, kita akan jawab teman-teman. Nah, nanti di akhir video akan saya jelaskan sedikit untuk teman-teman semuanya. Kita jawab dengan perhitungan. Dengan beban 1500 watt, muatan listriknya berapa? Jadi yang kita hitung itu muatan listrik teman-teman ya. Jangan daya aktif, jangan daya yang sesungguhnya ini loh. Jangan daya aktifnya, tapi yang kita hitung itu daya muatan listriknya. Dari 1500 watt ini itu muatan listriknya berapa? Itu bisa kita hitung teman-teman ya. Yang kita hitung itu jangan dayanya, jangan daya aktif, jangan daya aktifnya 1500 watt jangan. Kalau misalkan kita menghitung 1500 watt secara logika, power ampli saya transistor final hanya 5 set final Toshiba itu saya bebani 1800 kali 2 itu kisaran 3600. Apakah itu mungkin gitu? 5 set, hanya 5 set. Kan secara logika pasti teman-teman semuanya menyimpulkan nggak akan mungkin. Iya, nggak akan mungkin kalau kita masih memahami 1500 satuannya adalah watt. Padahal kita butuh satuan adalah VA, muatan listriknya teman-teman ya. Paham ya? Maka dari kita cari muatan listrik dari 1500 watt tadi. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 1500 dibagi dengan R-nya 8 ohm. Sama dengan berapa? 187,5 VA. Ini dari 1500 watt ya, hanya 187,5 VA saja teman-teman semuanya. Terus bagaimana kok bisa itu nggak bisa untuk 5 ampere 32 volt AC kan seperti itu. Maka kita lanjut. Sedangkan untuk trafo 5 ampere 32 volt AC ini teman-teman semuanya ya, kita cari dayanya berapa. P sama dengan sesuai dengan perhitungan yang ada. P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos pi. I-nya berapa? 5 ampere dikali dengan V totalnya berapa? 32 dikali dengan 2 dibagi dengan 0,8. Paham ya 2 dapat dari mana dan 32 dari mana? 5 ampere dari mana? Ini 5 ampere. Volt total, voltase yang kita gunakan 32 karena TVO center tap maka ada 2 di sini kali 2 ya dibagi dengan cos pi-nya 0,8 sama dengan 400 watt. Nah, kita ketahui 400 watt kalau misalkan kita menggunakan final Toshiba ketemunya berapa?
2,6. 2,6 ini kita bulatkan di 3 set. Kalau bisa kita pasang di 3 set ini saya yakin akan panas berlebihan juga nih. Kenapa? Karena nilai 6 ini sangat dekat dengan nilai 10. Maka di sini saya bulatkan di 4 set saja. Kalau misalkan saya merakit akan saya pasang sebanyak 4 set. Paham teman-teman semuanya? Nah, kalau misalkan kita menggunakan final sunken maka itu 2 set sangat cukup ya. Satu setnya final sunken sesuai dengan datasheet yaitu 200 watt, maka ketemunya 400 watt kalau misalkan 2 set. Paham teman-teman semuanya? Nah, oke, kita lanjut untuk analisanya teman-teman. Muatan listrik beban itu hanya 187,5 VA. Sedangkan untuk muatan listrik final maka kita dapat ketahui dengan perhitungan 150 dikali 4 sama dengan 600 watt. Ya, 600 watt. Maka kita cari muatan listriknya berapa? Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 600 watt dikali dengan 0,8 sama dengan 480 VA. Dari transistor final Toshiba 4 saya tadi ya, 600 watt itu ketemu isinya muatan listriknya sebesar 480 VA. Ya. Nah, sekarang kita beri kesimpulan teman-teman semuanya ya. Kita beri kesimpulan. 480 dikurang 187,5 itu sama dengan 292 sisanya. Jadi kok bisa ya 5 ampere 32 volt AC untuk 1500 VA. 1500 watt tentu bisa, bahkan masih sisa 292 VA teman-teman semuanya. Masih sisa ini teman-teman, masih sisa. Gitu loh. Paham gak sih? Masih sisa gitu loh. Jadi kok bisa ya? Tentu bisa, karena sesuai perhitungan sudah nampak sekali masih sisa 292 VA teman-teman semuanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Mas, gimana caranya Mas? Sudah saya praktekkan kok nampaknya ini enak bener suaranya Mas. Alhamdulillah kalau enak teman-teman ya. Dan tentunya ini masih sisa 292 VA. Nah, kalau misalkan saya ingin menaikkan supaya lebih menggelegar lagi gimana Mas? Kan saya menggunakan hanya 5 ampere saja nih Mas. Nah, dari muatan listrik ini tentu sudah kita ketahui bahwasanya masih sisa 292 VA. Tentu masih bisa untuk 1500 bahkan untuk 2000 watt. Ya, satu speaker saja berarti teman-teman ya, atau 2 speaker 1000 watt kali 2. Ya, seperti itu. Paham teman-teman? Nah, sudah banyak sekali saya sarankan untuk teman-teman semuanya. Perhitungan yang ada saat ini kombinasikan dengan ACC kit mic Roland 7 Potentium Modif. Ya. Jadi teman-teman itu harus buat ya. Kalau teman-teman punya rezeki, buatlah kit mic Roland 7 Potentium Modif. Tutorialnya sudah ada banyak di dalam video ini. Di video-video sebelumnya sudah banyak. Mas scroll aja tuh di beranda video saya, itu ada untuk tutorial cara pembuatannya. Mas bisa gunakan kit mic Roland dari produknya SKJ. SKJ ya. SKJ kayaknya ya. Ya, SKJ itu cukup baik. Ya. Untuk kabel input Mas bisa gunakan yang produknya SPL Audio. Ya. Terus Mas bisa gunakan trafo 1 ampere dengan elko itu 2200 atau 1000 watt kali 2. Ya, untuk dioda bisa 3 ampere. Paham teman-teman semuanya? Nah, saran saya kalau teman-teman punya ACC yang kualitasnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin merakit kit mic Roland 7 Potentium Modif, silahkan dirakit. Dan itu salah satu rekomendasi banget untuk teman-teman semuanya, pengaplikasian antara perhitungan yang ada dengan kit mic Roland 7 Potentium Modif. Oke, paham teman-teman semuanya? Insya Allah semuanya sudah terjawab 3 pertanyaan tadi. Dan tentunya teman-teman semuanya sudah memahami dengan baik dari apa yang saya jelaskan. Insya Allah sangat jelas. Saya pun menjelaskannya cukup pelan-pelan dalam penyampaiannya, maka durasi cukup panjang 23 menit. Jadi saya harap teman-teman semuanya tonton sampai habis ya. Dan tentunya semuanya ditonton dan diulang kembali apabila ada pemahaman yang kurang paham, dan bisa dipertanyakan kalau memang harus ada yang dipertanyakan. Oke teman-teman semuanya, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Apabila ada yang perlu dikoreksi, monggo silahkan dikoreksi dan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.